Bertemu lagi dengan saya, Marcelina Dimau, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Berdua, Kecamatan Raijua, Kabupaten Samosir. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi pembelajaran dengan sejawat dengan rekan sejawat saya, Pak Pance Arianto Lai. Beliau adalah guru mata pelajaran PJOK pada SD Negeri 2 dan juga pengajar praktik saya, Ibu Marcelina Feni, yang sama-sama mendampingi saya selama pendidikan guru penggerak ini. Baik, kita akan masuk ke dalam percakapan pasca observasi, Pak. Ada beberapa nanti pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak setelah kita melakukan observasi pembelajaran pada beberapa minggu yang lalu, ya Pak. Pertanyaan yang saya berikan ini hanya untuk mereview kembali bagaimana perasaan Bapak waktu Bapak melaksanakan proses pembelajaran, bahkan terlibat dalam observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama pada beberapa minggu yang lalu. Bagaimana? Terima kasih Bu. Jadi untuk proses pembelajaran itu observasi saya awalnya jujur saja saya merasa canggung juga karena ya kita bicara selama ini kan observasi terus tapi melalui beberapa hari ini observasi adalah sangat sejawat dan saya merasa kayak agak canggung juga, tapi saya mencoba untuk melakukan proses pembelajaran itu dan dari awal berjalan saya kan hasilnya menurut saya bagus untuk dalam penyelesaian pembelajaran dan lancar dari awal sampai selesai. Dan terima kasih juga untuk Ibu yang waktu itu kita sepakati bersama dalam observasinya hal-hal yang kemarin saya lakukan dalam area pembelajarannya saya rasa semua pelajaran. Ya, baik Pak. Terima kasih, betul sekali Pak. Area pengembangan yang sudah kita sepakati bersama, mulai dari tujuan pembelajaran, bahkan area yang mau Pak fokuskan ke proses pembelajaran pada saat observasi itu memang berdasarkan hasil observasi saya, itu semua sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit langkah-langkah apa ini yang sudah Bapak laksanakan dalam proses pembelajaran pada materi yang Bapak angkat waktu itu adalah aktivitas kebugaran jasmani. Ya. Bapak bisa ceritakan. Baik, terima kasih. Jadi pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani pada siswa kelas 6 kemarin waktu observasi, saya rasa dalam proses pembelajaran itu hal-hal yang kita sepakati itu diantaranya dan masih menjadi hambatan dalam proses itu, saya rasa yang pertama menyangkut di penilaian sikap peserta didik, karena kita tahu sendiri bahwa kita yang berada di negara seperti ini, apalagi saya atau dari luar, dari proses bahasanya itu kadang susah dipahami juga dari anak-anak. Kan anak-anak di bahasa daerahnya kalau kita pergi ada yang kita bahasa itu jadi salah satu faktor juga itu. Jadi yang kedua namanya anak-anak masih dalam proses bermainnya itu masih ada tinggi. Jadi kalau dalam kelas saya rasa masih akan beberapa kekurangan dengan sikap siswa, tapi kalau untuk keterampilan seperti lapangan saya rasa jadi untuk area pengembangan pada penilaian sikap dari peserta didik itu yang Pak rasa masih kurang ini. Itu hambatannya ada di situ, yaitu penggunaan bahasa itu yang masih sangat kental di peserta didik. Itu yang memang menurut Bapak sendiri, Bapak masih sulit untuk bagaimana menyampaikan kompetensi-kompetensi yang harus mereka raih. Kadang mereka tidak paham bahasa Indonesia yang kita sampaikan. Itu mungkin kendala di situ. Jadi kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana cara Bapak ini atau kiat Bapak supaya hambatan bahasa ibu itu bisa diminimalisir sehingga anak-anak bisa paham tujuan pembelajaran yang akan diucapkan.
Jadi dari saya sendiri biasanya bahasa ibu itu memang diberikan juga, tapi bagi saya secara pribadi bahwa saya juga tidak terlalu paham. Tapi di satu sisi untuk bahasa Indonesia dan bahasa ini kalau menggunakan bahasa Indonesia mungkin siswa masih kurang paham, tapi bahasa kita bahasa pertama tidak etis kalau kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin dari saya salah satu cara bagi saya atasi itu mungkin pendekatannya saya ke siswa peserta itu sendiri. Jadi misalnya saya ambil contoh dari 10 orang di kelas pasti ada yang paham. Jadi dari situ dari siswa yang paham itu saya jadikan dia sebagai penerjemah untuk bisa mengatur kalau ini luar kelas itu dengan saya sebagai pendidik. Berarti Bapak libatkan siswa itu sendiri ya, seperti ada tutor teman sebaya seperti itu ya, dalam proses pembelajaran di kelas supaya penggunaan bahasa ibu mungkin ada yang tidak paham karena mereka kental sekali dengan bahasa ibu, bahasa daerah, sehingga minta teman yang mengerti bahasa Indonesia untuk bisa menjelaskan kepada mereka. Baik Pak. Oke. Jadi proses pembelajaran itu tetap berjalan dengan lancar, dengan baik karena hambatan-hambatan itu sudah teratasi. Baik, menurut Bapak sendiri dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan pada beberapa waktu yang lalu, apalagi kira-kira hambatan yang anak-anak temui untuk mereka bisa capai tujuan pembelajaran itu? Jadi pembelajaran PJK sendiri hambatan yang untuk yang keterampilan praktek itu hambatan yang paling mendasar itu rasa ketakutan dan rasa sendiri. Kalau kita bicara umum pembelajaran, ada pembelajaran yang siswa senang untuk mengikuti, ada yang siswa masih ada rasa takut. Contoh pembelajaran kami di Jepang misalnya, itu dengan sendirinya kalau siswa yang belum pernah mencoba, dia masih punya rasa ketakutan. Jadi itu kembali kepada pribadi pendidik sendiri untuk memotivasi peserta didik bisa mempraktikkan apa yang belajar. Terima kasih. Jadi dari hambatan itu Bapak sudah punya sendiri solusi bagaimana supaya siswa bisa melakukan praktek pembelajaran dari setiap pembelajaran yang memang diajarkan saat itu. Untuk kedepannya nih Pak, supaya pembelajaran PJOK ini bisa mencapai hasil dari setiap fase kompetensi yang ada di setiap fase capaian pembelajaran itu, apa sih rencana Bapak untuk bisa lebih lagi mengaktifkan dinamika kelasnya supaya proses pembelajaran itu berjalan dan bisa mencapai tujuan dari setiap capaian pembelajaran di setiap fase? Baik, jadi untuk pembelajaran PJOK ini saya rasa salah satu pembelajaran yang sangat menarik kalau buat anak-anak karena ada sisi praktek orang bermain, jadi untuk kita lebih aktif di pembelajaran seperti lingkungan atau bermain rencana kehidupan itu mungkin dari kegiatan pembelajaran. Kalau pembelajaran itu berencana dengan belajar itu yang pertama alat bahan kemudian yang perlu kita siapkan di pembelajaran itu. Jadi mungkin ke depannya karena bagi segi PJOK sendiri masih ada mungkin kekurangan di alat sarana misalnya pembelajaran virtual kan harus betul lompat siswa melihat yang aslinya mau lompat di mengganti media yang mereka lihat, tapi kita sifatnya dengan kondisi sekolah ya. Untuk kedepannya saya masih siap bekerja sama dengan rekan-rekan di sekolah sambil mencari solusi. Kalau bisa semua yang menyangkut pembelajaran PJOK bukan langsung semua beradaptasi, tapi kita perlahan-lahan berproses.
dalam waktu dekat ini maksudnya? Sama perasaan ya mungkin saya jelaskan kalau kita bicara di pembelajaran jasmani dan rohani, misalnya di situ kan ada sit up, push up, ada juga respon. Seharusnya dalam pembelajaran harus ada aplikasinya. Kondisi ya. Ya, jadi kita siapkan itu, jadi mungkin ke depannya bisa ada itu. Jadi itu termasuk bukan harus kita fokuskan di sekolah untuk melengkapi, tapi dari pribadi saya sebagai pendidik saya juga bisa menyiapkan Ya, berarti Pak sendiri sudah punya rencana ini bahwa untuk menyediakan media pembelajaran untuk pembelajaran Prestok tadi, berarti Pak sudah punya gambaran ini media ini yang harus saya siapkan. Kira-kira kapan itu Pak bisa untuk pembuatan media tersebut? Jadi itu pembuatan media itu pasti kita butuhkan Pak saya perlu bekerja sama dengan mereka dengan Baik Pak, ya mungkin itu terima kasih Pak sudah ada rencana pengembangan dirinya dan rencana pengembangannya. Saya terima kasih sekali. Jadi dari observasi yang saya lakukan saya sudah melihat bahwa pembelajaran yang ada itu berjalan dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak untuk waktunya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin sedikit dari Bunda sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada percakapan supervisi coaching ini. Mungkin ada open balik dari Di sini saya ingin merangkum sedikit dari apa yang sudah dipercakapkan tadi, ya, dan pada akhirnya ada rencana aksi pengembangan diri, dan secara keseluruhan tentu semua itu dapat berjalan ketika seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini, baik itu kepala sekolah, guru, rekan sejawat semua, bahkan siswa dan juga orang tua bekerja sama dengan baik sehingga apa yang menjadi program di sekolah ini dapat berjalan dengan baik, dan semua percakapan yang sudah dilakukan tadi menurut saya itu sudah sangat luar biasa. Itu pencapaian yang sudah dilakukan, dan kedepannya semoga sekolah ini dengan adanya CGP Ibu sendiri ya, dapat menunjukkan atau memberikan sebuah tampilan berbeda dari yang sebelumnya dan sesudah di dalam sekolah ini selama CGP atau apa calon guru yang sedang berproses dalam pendidikan sama mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya dari seluruh percakapan yang tadi sudah dilakukan. Terima kasih. Ya, demikian Sobat Penggerak percakapan kami pasca observasi, kiranya ini semua bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak.